Dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mau menuruti request dari teman-teman yang kemarin minta review mas, alat yang dipakai apa aja, review DTX-nya mas, review DTX Jowo-nya, wah sembarang kali deh. Oke, saya akan jawab satu persatu. Kalau saya gunakan ya cuma ini semua. Yang ditanyakan ya ini, tapi saya menjelaskan dulu. Saya pakai tipung biasa. Kalau yang ini, kemarin ada yang minta review, mas DTX Jowo-nya di review mas. Ada beberapa teman-teman yang tanya nih ya, Jowo akibat dari kurang biaya, jadi muncullah ini dia ada DTX Jowo ya, bukan DTX ya. Ini ada yang tanya, itu DTX apa MPX mas? Ini bukan MPX juga, bukan MPX 8, bukan juga DTX 12, bukan. Ini sama juga speknya ada 8, tapi ini bukan MPX ya, bukan MPX ya 8 yang dimasukkan ke dalam, ini bukan. Jadi ini murni buatan saya sendiri. Ini bodi dari kayu, cuma dari kayu ini. Bodi cuma jelek, nggak nyiku sama sekali. Nggak nyiku. Ini padnya ada pakai sensor, ada beberapa yang pakai sensor, juga ada beberapa yang pakai switch. Kalau sensor sama switch ini tergantung karakter suaranya masing-masing. Kalau suaranya misal perlu sensor pukulan atau pakai piezo itu bisa. Kalau pakai yang switch bisa, tapi saya rahasiakan. Saya belum mau dipublikasikan karena ya ini buat penghasilan saya sendiri di samping sekolah yang libur, jadi ya gini lah. Terus apa ya, ini cuma dari kayu, ini juga dari papan ujian itu loh, papan ujian terus tak potong-potong ini karena udah gak kepake, nggak ujian lagi, nggak sekolah, jadi tak buatin kendang elektrik ya, bisa disebut kendang elektrik ya, bisa disebut apalah terserah, tapi yang jelas ini memudahkan saya dalam kalau mau tanggapan. Tapi sekarang nggak tanggapan, lagi corona gini nggak ada yang nanggap. Terus apa lagi ya, ini tuh tak buat belum lama, belum ada setengah tahun. Ini pas saya masih kelas 2 SMA ya, tapi kelas 2 SMA. Sekarang baru naik kelas 3, belum ada setengah tahun, belum ada. Ini tak buat ini tujuannya ya, tujuan tak buat ini kalau saya buat manggung kemana-mana kan, kalau pakai kendang manual itu yang jelas satu, tenaganya harus full. Kalau misal sehari bisa siang sama malam, siang malam gitu kan. Kalau pakai kendang biasanya saya pakai ciblan di sini, pakai tipung ini, pakai kempul 3. Nah kalau bawa sendiri ya sudah, hitung itu sudah tenaga. Buat nata, buat pukulnya juga harus strong, harus kuat. Kalau nggak kuat ya variasinya kurang, jadi nggak greget. Terus kalau pindah-pindah gitu kan capek, jadi pemikiran saya langsung jedul, wah
Itu dulu kan DTX, dulu saya masih SD, dulu itu DTX yang kalau yang pernah saya lihat itu punya Mas Benny seri Jawa, itu dulu Om Sonata itu loh. Saya terinspirasi dari situ lah. Kok cuma kotaan bisa bunyi, saya kan dulu belum tahu, masih SD. Terus saya kembangin saya apa ya, saya coba buat sendiri. Dulu pakai HP Android apa ya, seperti MIDI controller itu loh. Jadi tak buatin ya persis seperti ini dulu juga controller, tapi sekarang udah ubah. Ini dulu tak, yang pertama itu tak buat controller pakai mesin keyboard PC. Oh ya, kemarin ada yang tanya, Mas ini pakai modul apa, terus apa pakai yang keyboard PC? Bukan Mas, ini bukan dari keyboard PC, bukan, tapi ini modul khusus yang saya buat sendiri. Ini pakai, oh ya, modul saya rahasiakan dulu, nanti kalau udah apa ya, nanti kalau tak publikasikan nggak jadi jualan. Sampai mana tadi? Oh, sampai MIDI controller. Setelah pakai MIDI controller itu kan, kalau cuma pakai HP buat ngegame drum machine, drum pad, drum apa itu masih pakai Android masih bisa mumpuni. Tapi kan HP Android kan apa ya, spek HP saya speknya kan kentang. Terus kalau saya main bareng sama keyboard beneran tuh pasti ada delay setengah detik sampai 1 detik itu baru bisa bunyi. Nah dari situlah terus muncul, oh kok kalau pakai HP ya bisa, tapi kan delay, belum bisa buat manggung atau gimana. Terus cuma bisa buat ngegame buat konten sendiri, atau buat kontrol sendiri, buat belajar sendiri kan bisa. Terus nah itu saya belajar dari YouTube, otodidak sendiri. Terus tak praktekin, beli aja satu persatu, nabung sana sini, jual apalah. Jadilah seperti ini apa ya, bangga saya buat ini. Nah gimana deh ini, saya belum pernah lihat alat kayak gini ya. Kalau ada pun kendang elektrik rakitan buatan sendiri itu kan biasanya pakai apa ya, switch yang kecil-kecil itu loh. Ada yang, tapi kan apa, mainnya kan juga susah. Terus dulu saya sempat buat seperti MPX gitu, saya buat juga seperti MPX, tapi ada pad 10 pad atau berapa, enggak cuma 8, tapi juga enggak sampai 16. Terus tak buat seperti kayak MPX itu apa, mainnya masih kurang enak. Jadi mau variasi kanan kiri jarinya belum bisa klop sama itu. Terus saya kok MIDI controller saya yang dulu itu saya ubah, saya masukin mesinnya ke dalam situ, terus jadilah ini ya, walaupun jelek gini tapi apa ya, masih layak lah buat didengarkan, walaupun cuma buatan anak SMA yang sekolahnya IPS tapi hobinya dangdutan lah, suka rakit sana rakit situ, ya inilah saya. Terus oke, kalau teman-teman mau tahu ini isinya apa aja, ini ada 3 mode. Di sini ada tombolnya, nggak kelihatan kamera, cuma satu nih. Ini ada tombol 1. Ini saya buat 3 mode, ini cuma khusus buat saya. 3 mode. Yang pertama, di mode pertama ini tak isi kempul sama jaranan juga plus snare drum, biar mirip apa ya, biar mirip sama Cak Yayan Jandut. Saya ngefans ya, tak buatin seperti itulah. Tapi kan saya kidal, jadi tak buat sedemikian rupa biar bisa tangan saya bisa sampai kanan kiri.
Terus ini ya bunyinya ya mode 1 ya, bisa didengarkan cuma gini. Ya cuma gini. Terus yang mode 2 sengaja saya kosongi, nggak kosongin, saya cuma isi separuh. Saya belum ada inspirasi buat isi dari mode 2 ini, saya masih dalam tahap proses pemikiran. Saya mau diisi apa, saya belum ada samplingnya juga. Yaitu sampling juga beli, juga pakai uang. Jadi ya, apa ya, perlu biaya lah. Sedangkan saya masih sekolah, jadi tanggapan juga nggak lancar. Mau beli apa-apa jadi sedikit kesusahan. Terus mode 2 ini saya kosong, ini ada suara seperti suara pecut, tapi sudah saya edit seperti ini. Kalau sampling asli buat DTX itu kan jadinya kalau dimasukin sini over. Jadi ya jangan samakan ini sama yang DTX 12 itu ya beda jauh. Kalau DTX yang asli itu bisa muat ratusan banyak instrumen, tapi ini cuma bisa 3 instrumen dan cuma 8 pad plus nih. Ini saya pedalnya saya isi pedal des, tapi dominasi ke bass drum biar kayak Cak Nopi. Wah gini ya, ini kayak Cak Nopi bisa. Terus yang ini saya kosongi, ini ada senar drum, ini karena apa ya, cuma muatan masukkan. Nah, cuma muatan masukkan yang belum ada nanti. Saya dulu kalau saya sudah dapat inspirasi nanti saya ganti lagi. Ini cuma gong buat saya kalau pas lagi campur sarinan gitu, buat gong subuhan atau pas langgam kah atau sragenan kah atau apalah yang alirannya campur sari, langgam dan sebagainya, itu bisa pakai subuhan nih. Kalau tukang keyboard saya lagi lupa mencet multipad, bisa saya yang bantu. Terus lanjut di mode yang ketiga, saya mode berapa ini? Nah, ini mode 3 saya isi kendang jaipong. Kendang jaipong apa ya, dari dulu saya pengen punya kendang jaipong, tapi saya baru bisa beli kempulnya, belum bisa beli indukannya ya, dan masih proses nabung. Jadi ya saya beli sampling terus saya masukkan ke sini, jadi kendang jaipong elektrik jadi-jadian seperti ini. Nah ini saya bass drum buat variasi, bassnya sedikit blur ya. Kalau pakai sound besar mantap ya. Terus ini di belakang pakai buat nggak pakai adapter ya. Kalau DTX dan sebagainya Akai itu pakai Alesis, itu kan pakai adaptor, tapi saya di dalam sudah tak kasih mini SMPS buat nyuplai modul saya ini. Terus saya langsung kan, jadi ini langsung ke 220, jadi biar nggak ribet bawa adaptor lah, kalau lupa bawa adaptor nggak bunyi, jadi cuma bawa kabel langsung. Ini pakai bass drum sama simbal buat pedal des. Terus yang ini buat outputnya cuma mono, jadi tak buat mono. Kalau tak buat stereo nanti hasilnya kurang maksimal. Terus ini ada tombol volume, udah, ini tombol mode. Oh iya, yang mode 1 tadi isinya kempul sama asolole ya, asolole atau jaranan, kendang jaranan biasanya bawa besar gitu. Terus jadi keberatan kalau bawa gini kan, ada jaipong ke bawah, kempul ke bawah, asolole juga ke bawah, snare drum juga ke bawah, jadi gampang lah buat saya pribadi. Tapi ya gini lah,
akibat dari keadaan saya yang bukan dari anak yang mampu, tapi saya berusaha sendiri. Ini buat saya nggak minta sama orang tua sama sekali. Ini hasil saya jualan apa ya, saya rakit power ampli atau rakit apalah, saya jual lagi, atau ada kalau ada tanggapan gitu saya tabung jadi ini rakit ini ya kurang lebih sekitar kurang dari 1 juta, sekitar 900 sekian lah, 900-an 950-an lebih, pokoknya nggak sampai 1 juta udah jadi seperti ini. Tapi ini saya cuma buat sendiri, ininya bodinya cuma dari kayu apa nih, ukuran bapak tukang tak buat ya ala kadarnya lah, yang penting bisa bunyi. Tapi ini saya belum nemuin yang buat sama seperti ini, tapi yang menyerupai adalah pakai Akai MPX gitu, sama seperti ini, tapi ini beda. Ini nggak dibuat di pabrik, ini buat tangan saya sendiri, pakai tangan dua ini, ya, dengan kesabaran dan ketelatenan ya. Sempat apa ya, dulu nggak bisa buat, terus sekarang jadi bisa. Terus yang dulu ngeremehin, bisa bunyi lah, sekarang ya udah bisa bunyi, dan dia sendiri yang nggak bisa bunyi. Seperti itulah. Terus udah tak review. Ini cuma salon speaker kecil buat monitor. Ini mic juga biasa, nggak ada yang mahal sama sekali. Mixer juga pakai mixer rakitan. Buat rekaman saya, buat konten yang jelek-jelek itu cuma pakai HP, langsung ke mixer buatan saya sendiri juga, terus pakai monitor ini ya, mas seperti itu ya. Akibat nanti pelan-pelan insya Allah, doanya teman-teman moga-moga bisa tercapai keinginan saya buat beli DTX yang asli. Sekian dari saya, bila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Gunung Kidul.